Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Regita Aryani dengan NIM 18106117271 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu tema, yaitu klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sebenarnya perairan Ambalat. Perairan Ambalat ini terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar yang berdekatan dengan perpanjangan perbatasan Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Perairan Ambalat ini menjadi salah satu objek sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Sebenarnya permasalahan mengenai Ambalat ini sudah terjadi sejak tahun 1969, yang kemudian pada tahun 1979 Malaysia ini mulai nakal dan mengklaim bahwa perairan Ambalat itu adalah wilayah kekuasaannya, sehingga berhak untuk menguasai, mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Inti dari permasalahan perairan Ambalat ini sebenarnya adalah adanya perebutan klaim atas perairan di wilayah Sulawesi tersebut yang merindikasikan potensial kekayaan migas yang cukup besar. Hal ini karena Malaysia menggunakan peta yang dibuatnya sendiri, yaitu pada tahun 1979, sedangkan Indonesia yang pada saat itu sudah menggunakan UNCLOS 1982. Berdasarkan dari perspektif hukum laut yang saat ini sudah menerapkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara Indonesia, atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak Blok Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis dasar Kepulauan Nusantara di pantai Kalimantan Timur. Seperti yang sudah tadi kita lihat di awal, bahwa Malaysia pada tahun 1979 ini membuat petanya sendiri, peta secara sepihak. Peta Malaysia itu tidak memiliki implikasi hukum sama sekali di dalamnya, melainkan hanya implikasi politis, sehingga banyak diprotes oleh beberapa negara karena batas maritim yang ada tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional, yaitu melalui perjanjian antar negara yang berkaitan. Jadi sebenarnya Indonesia jika ingin mengklaim perairan Ambalat itu sebenarnya memang benar, karena berdasarkan letak wilayahnya yang masih berada di kekuasaan Indonesia juga. Tapi karena adanya perbedaan hukum atau konstitusi atau suatu dasar yang dipegang setiap negara antara Malaysia dengan Indonesia, itulah yang menyebabkan terjadinya konflik di dalamnya. Seharusnya jika semuanya mengambil dasar yang sama, itu semua tidak akan terjadi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.